Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadatul Adawiyah dengan NIM 21042062 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Adapun tujuan pembuatan video ini akan membahas materi pembelajaran kita tentang sistem administrasi negara yang terkait dengan perencanaan pembangunan yang diampu oleh Ibu Yulia Hanasolina, SIP, MAP. Adapun indikator pencapaian dari perencanaan pembangunan tersebut, yang pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintahan swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat, mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia. Di sini kita akan membahas proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan itu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunannya juga adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Adapun asas-asas perencanaan pembangunan pertama yaitu perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan akan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki 5 tujuan, diantaranya untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi antar daerah, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, untuk menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Dalam perencanaan pembangunan nasional juga dimaksud akan menghasilkan beberapa bentuk perencanaan, di mana sebagai berikut. Yang pertama, Rencana Pembangunan Kerja Jangka Panjang atau RPJP, yang merupakan perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun dan memuat visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusun rencana jangka menengah daerah selama 5 tahun sekali. Dan yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun. Yang ketiga, Rencana Pembangunan Tahunan yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, di mana merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang proses perencanaan pembangunan daerah. Bagaimana dengan proses perencanaan pembangunan daerah tersebut? Di mana proses penyusunan tahap-tahapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Adapun pendekatan proses perencanaan daerah yang pertama itu teknokratis, politisi, partisiatif, top down, dan bottom down. Yang pertama kita akan membahas tentang teknokratis.
Teknokratis itu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua tentang politis, di mana program-program pembangunan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu disusun ke dalam rancangan RPJMD. Yang ketiga, partisipatif. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan yang terakhir yaitu top down dan bottom down. Itu dihasilkan dengan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Adapun siklus proses perencanaan daerah secara teoritis dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemahaman daerah. Yang kedua, penerapan visi dan misi. Yang ketiga, perumusan tujuan. Yang keempat, mengidentifikasi strategi alternatif. Yang kelima, penentuan strategi dan program. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Di dalam perencanaan pembangunan daerah ini juga dimaksudkan akan menghasilkan beberapa bentuk perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rencana Pembangunan Kerja Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Tetapi dia disusun secara sistematis, terukur, terarah, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, itu merupakan penjabaran visi dan misi yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional dalam membuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan program SKPD. Nah, yang ketiga yaitu tentang lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Lembaga yang terkait dengan perencanaan pembangunan itu ada 4. Yang pertama, Bappenas. Bagaimana dengan perencanaannya? Yaitu yang pertama, dengan penyusunan ekonomi makro, kesepakatan global, penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Sedangkan Bapeda itu merupakan lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah. Dan yang ketiga, Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Dinas PU ini merupakan dinas yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan fisik yang diusulkan dalam RPJM. Dan yang terakhir yaitu Dispenda. Dispenda ini merupakan dinas teknis yang memiliki peran sebagai pengelola distribusi yang dihasilkan dan pembangunan infrastrukturnya di bidang keciptakaryaan. Yang keempat, yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Bagaimanakah hubungan antara ketiga tersebut? Dalam kemitraan pemerintahan, swasta, dan masyarakat merupakan model operasional dalam membentuk pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak tersebut secara bersama-sama mengembangkan layanan saling menguntungkan demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat global. Dalam kerangka tersebut, sektor swasta juga mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, di mana berimbang dalam rantai produsen dan konsumen, sedangkan masyarakat hanya memperoleh atau akan manfaat dan keperolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Penabulu ini meyakini bahwa model kemitraan dan kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi pendekatan terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang adil serta berkelanjutan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia. Adapun tujuannya yaitu melaksanakan mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia ini untuk mengakhiri kemiskinan, mengulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberi perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi, serta perlindungan hidup. SDG ini juga berisi tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki batas waktu tertentu dan target ukurnya harus dicapai hingga 2030 nanti.
Adapun implementasi SDG tersebut yaitu menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi serta lingkungan yang berkeadilan, di mana Indonesia melalui Wakil Presiden Yusuf Kala pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu, berkomitmen ikut agenda pembangunan global pada kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Di mana kerangka itu ialah perpanjangan program tujuan pembangunan milenium yang akan selesai pada tahun 2015 lalu. Indonesia terlambat 8-10 tahun dalam pelaksanaan MDG, sehingga belum mampu mencapai target 19 indikator dari 67 indikator MDG. Indikator yang tidak tercapai ini antara lain itu mengurangi penduduk miskin, menekankan kematian ibu melahirkan, dan meminimalkan jumlah balita bergizi kurang. Sebagai besar dari indikator di atas, ada dalam sektor kesehatan, namun dipicu berbagai sektor lain seperti pendidikan, sanitasi, dan keterbatasan infrastruktur. Di mana kegagalan ini mencapai target MDG dan juga disebabkan dengan kurang dilibatkannya kelompok masyarakat sipil di dalam dunia usaha. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera menyusun peraturan dan kebijakan pendukung peta jalan atau roadmap pencapaian SDG serta pedoman teknis yang dibutuhkan. Ketiganya itu berfungsi sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan, baik itu di pusat maupun di daerah. Pemerintah daerah juga berperan penting untuk segera menyusun rencana aksi daerah, implementasi SDG hingga tahun 2030 nanti. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.